Baiklah, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Yosia Aditya Tafarel Pangindaheng dari kelompok 5, beserta dengan Joseph Jevon Tulungen dan juga Denis Theo Sumenda. Perkenalkan, nama saya Joseph Javon Tulungan dengan NIM 2502 1106 0063. Perkenalkan, nama saya Denis Theo Subenda dengan nomor NIM 250211 060021. Jadi kelompok kami untuk aljabar linear memutuskan untuk melakukan merakit sebuah program yang menggunakan salah satu konsep dasar dari aljabar linear untuk diterapkan dalam program tersebut. Jadi yang kami pilih untuk proyek ini adalah tentang matriks. Jadi proyek ini atau program ini akan menggunakan matriks sebagai bentuk untuk bisa mentransformasikan gambar. Mentransformasikan gambar dikarenakan matriks itu adalah salah satu submateri dari aljabar linear, salah satu konsep dari aljabar linear yang sering dipakai untuk bisa mentransformasikan gambar, meregangkannya, membesar, kasih putar, rotasi, dimensinya itu semuanya itu memakai matriks dan menggunakan nilai-nilai dari matriks, determinannya, matriks transformasi, dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep mendasar dari proyek kami yang kelompok kami sudah buat. Untuk demonstrasi atau penggunaan aplikasinya atau programnya, itu akan dialihkan kepada rekan kami, Denis Teosumenta. Saat ini, saya akan menjelaskan website yang kami buat yang bernama Matrix Image Transformer. Itu website sebuah alat interaktif yang memungkinkan kita melihat secara visual bagaimana sebuah matriks 2x2 bisa mengubah bentuk di bidang dua dimensi. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua area utama. Di bagian atas ada tombol-tombol preset dan kotak input matrix. Di bawahnya ada dua kanvas. Yang kiri menampilkan bentuk asli berwarna biru dan yang kanan menampilkan bentuk setelah terkena transformasi matriks berwarna oranye. Dan di paling bawah ada teks yang otomatis menjelaskan transformasi apa yang sedang terjadi. Saat pertama dibuka, preset yang aktif adalah identity. Kalau kita lihat bentuk di kiri dan kanan sama persis, tidak ada perubahan. Ini karena matriks identity ini adalah matriks yang tidak melakukan apa-apa. Nilainya 1001 dan determinannya bernilai 1. Sekarang kita coba klik rotate 90 derajat. Nah, lihat bentuk di sebelah kanan langsung berputar 90 derajat. Perlawanan arah jarum jam. Bentuknya sama tapi orientasinya berubah. Berikutnya reflect X. Ini adalah pencerminan horizontal. Berarti kita menaruh cermin di tengah secara vertikal. Bentuk yang tadinya menghadap ke satu sisi sekarang jadi berbalik ke sisi sebaliknya. Kalau refleks Y, ini kebalikannya. Pencerminan vertikal. Bayangkan cermin diletakkan secara horizontal, jadi bentuknya terbalik atas bawah. Berikutnya scale 2 kali. Bentuknya membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Kalau kita perhatikan gridnya, titik-titik yang tadinya berada di koordinat tertentu, sekarang jaraknya 2 kali lebih jauh dari pusat. Determinannya pun berubah menjadi 4, artinya luasnya bertambah 4 kali lipat. Sekarang set X atau geseran. Bentuknya tidak diperbesar atau diputar, tapi dimiringkan ke samping. Ini salah satu transformasi yang sering kita temui di efek visual design grafis. Dan yang terakhir dari preset adalah rotate 45 derajat. Bentuknya diputar setengah dari 90 derajat, tetapi miring 45 derajat. Tidak jelas perbedaannya dibanding posisi awal. Nah, di website ini juga kita bisa mengisi nilai matriks sendiri secara manual di kotak-kotak ini. Misal, kita ubah salah satu nilainya menjadi 2. Dan lihat bentuknya langsung berubah secara real time tanpa perlu klik apapun. Di website ini juga kalau kita isi matriks sehingga determinannya mendekati 0,
Misal semua baris nilainya sama. Tadi saya akan kasih nilainya semua satu. Nah, di sebelah kanan ini menjadi kolaps atau menjadi sebuah garis. Ini yang disebut matriks singular, yaitu matriks yang mengajukan satu dimensi dari bentuk aslinya. Jadi intinya, website ini membantu kita memahami secara visual bagaimana matriks 2x2 bekerja dalam transformasi geometri. Mulai dari identitas, rotasi, refleksi, scaling, hingga shear. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk codingnya akan dijelaskan oleh teman saya Joseph Jeffon Tulungen. Akan beralih ke dia sekarang. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai web source code dari website atau web page yang dapat memvisualisasikan hasil dari transformasi linear dengan sebuah matriks transformasi tertentu. Nah, sini saya sudah ada sebuah folder, dan folder ini berisi 3 file. Yang pertama ada file HTML-nya, kemudian ada CSS, kemudian ada file JavaScript-nya juga. Kita mulai dulu pada bagian HTML-nya. Menjelaskan sintaksnya satu persatu akan membuat video ini menjadi sangat panjang, jadi saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Nah, kita langsung mulai saja. Pertama, doctype. Ini hanyalah struktur dasar dari HTML, tidak perlu kita bahas. Kemudian ada link. Link ini dia mengarah kepada file CSS yang telah kita buat, yaitu file yang akan semacam mempersonalisasikan website agar menjadi terlihat lebih bagus. Saya buka dulu web page-nya sebentar. Nah, ini adalah web page kita. Saya collapse dulu ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ini bisa memvisualisasikan transformasi suatu g- gambar atau mungkin bisa apa saja terhadap sebuah matriks transformasi tertentu. Seperti contoh kita rotasikan 90 derajat, ya dari begini akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan kombinasi dari ketiga hal, yaitu adalah CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, untuk bagian HTML, bagian tombol-tombol ini mengacu pada bagian yang di sini. Dia bagian apa ya, section label tentang preset-preset button ini. Kelasnya ini semacam label. Kemudian data ini akan kita gunakan untuk kalkulasi di bagian JavaScript. Jadi nanti kita jelaskan. Oh ya, nanti file CSS-nya juga akan kita jelaskan, tapi nanti kita fokus dulu di HTML-nya. Nah, preset button, ya sudah saya bilang label, dan data ini akan kita gunakan untuk kalkulasi nanti. Dan rotate ini adalah namanya, ya nama dari tombolnya, kemudian button, ini adalah opening tag dan closing tag-nya. Ya, sintaks dasar dari HTML. Nah, semuanya seperti itu. Yang berbeda hanyalah seperti datanya yang dimunculkan berbeda. Contohnya ini adalah rotate 90 derajat atau 90 degrees, 0, min 1, 1, 0. Ya, seperti bisa dilihat ini 0, min 1, 1, 0. Nah, yang lain juga begitu. Datanya berbeda-berbeda, tapi kelasnya kebanyakan sama. Dan yang berbeda hanyalah nama dari tombolnya. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, itu matrix grid. Nah, class matrix grid ini mengambil sebuah input-input sebanyak 4. Ini berarti kita bisa menginput nilai kita sendiri bagi di keempat table, bukan tabel sih sebenarnya, tapi bisa kita anggap sebagai sebuah placeholder ya, placeholder. Kita bisa input sebuah nilai di sini. Di sini dia akan ditransformasikan oleh nilai-nilai yang kita input di sini. Nah, ya, seperti step ini juga membuat kita bisa memiliki fitur yang bisa mengincrement atau decrement sebanyak 0,1. Seperti di sini kita contohkan saja. Nah, value-nya bertambah sebanyak 0,1, namun bisa juga berkurang sebanyak 0,1. Alternatifnya kita bisa tinggal menuliskan value-nya langsung tanpa menggunakan step ini. Ini hanya seperti alternatif saja. Class canvas ini dia merepresentasikan tentang kanvas atau tempat di mana shape ini atau gambar ini bisa ada.
Oh, ini adalah yang info di bawah sini. Semacam pemberitahuan. Seperti ini jika kita lakukan rotasi 90 derajat atau kita refleksikan, nah terlihat perbedaan info di sini. Ya, class info ini hanyalah untuk menunjukkan info ini. Kemudian script, ya ini adalah untuk file JavaScript-nya. Ini juga ada link atau mereferensikan kehadap file matrix image transformer.js. Yaitu yang ini. Ya, hanya sekian. HTML kami tidak terlalu panjang. Yang akan kompleks sebenarnya di bagian JavaScript. Jadi ya, kita lanjut saja ke CSS langsung. Nah, kita open filenya di sini. Nah, ini adalah file dari CSS kami. Jika dilihat lumayan panjang, akan tetapi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama ada ini saya buat sebagai sebuah komen supaya tidak mengganggu. Tapi jika saya hilangkan, kemudian kita refresh websitenya, nah jadi tampilannya menjadi berbeda. Namun kelompok kami memilih untuk membiarkannya sebagai komen atau tidak atau menonaktifkan kode ini. Tetapi ini bisa menjadi alternatif jika contohnya kita ingin mengubah-ubah tampilannya. Tapi untuk saat ini kita nonaktifkan saja dulu. Nah, ini sebenarnya ini semacam variabel atau kumpulan-kumpulan variabel yang akan digunakan pada kode-kode CSS. Seperti contohnya yang di sini, border radius, ada variabel border radius. Nah, ini dia ada di sini. Contohnya juga, nah ini juga ada color background primary. Nah, di sini juga color background primary FF. Ini adalah hex code-nya. Ini memudahkan kita supaya jika contohnya kita ingin mengubah gambarnya, saya demonstrasikan saja langsung. Saya aktifkan kembali. Nah, jika contoh kita ingin mengganti gambarnya, contoh kita input yang random saja, ini tidak terlalu terlihat. Mungkin backgroundnya saja yang kita ganti. Maaf, kamera saya terjadi sebuah kesalahan. Oke. Nah, kita pakai saja color code sini, guys. Nah, coba kita buat jadi hitam. Kemudian kita save. Nah, dapat lihat tombolnya menjadi hitam semua, kecuali tombol ini. Tombol ini karena dia sedang aktif, itu akan kita bahas bagian JavaScript nanti. Tapi tombol-tombol yang non aktif semuanya menjadi hitam. Kira-kira seperti itu. Tapi kelompok kami memutuskan untuk membuatnya transparan saja atau menonaktifkan kode-kode ini. Kita save kembali. Nah, jadi seperti ini tampilan kita yang sebelumnya. Kita bahas saja lagi kembali. Oh ya, ini kode ini membuat file yang bukan file sih, tapi judul yang di sini dalam H2 class SR only menjadi tidak terlihat. Akan tetapi hanya tidak terlihat. Kode ini sebenarnya masih ada, atau judul ini masih ada. Jadi jika digunakan sebuah software SR atau screen reader, maka akan tetap terdengar ada judulnya. Akan tetapi untuk user-user yang biasa, ya tidak terlihat. Seperti di sini tidak ada yang namanya interactive matrix. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi ini hanyalah untuk khusus yang menggunakan screen reader. Oke, kita next saja. Eh, untuk width ini seperti ya ini sintaks-sintaks dasar CSS, width, height, padding dan semuanya masih semuanya sama. Seperti ini padding juga sama, font size sama seperti yang di atas, font family untuk mengganti fontnya, bordernya sama, background sama, color sama. Kira-kira semua juga mirip. Ini juga self-explanatory, outline-nya, box shadow, semacam dan semacamnya. Ini juga display flex, hanya perbedaan display, gap juga sama. Ya kira-kira semuanya seperti itu. Mereka hanya mengubah tampilan dari website. Namun sebenarnya ini juga tidak terlalu berguna. Yang berpengaruh hanyalah seperti grid-grid ini atau bagaimana penempatan dari elemen-elemen karena kami menonaktifkan hal-hal seperti border dan warna. Jadi yang terapply hanyalah seperti display grid ini saja. Kita buka lagi filenya. Nah, nah lihat sekilas seperti terlihat berintimidasi, tapi sebenarnya penggunaan dari tiap-tiap kode ini
sangat straightforward dan simple. Meski terlihatnya agak sedikit mengintimidasi, tapi ya bear with me. Nah, kita mulai lagi bagian-bagian atas. Size, ini hanya menentukan kanvasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kanvas dari sini. Jika kita lihat pada bagian HTML, ya ini dia width 260 dan semacamnya. Ada juga ID. ID ini akan kita gunakan nanti di bagian JavaScript ini. Jadi kita lanjut saja. Nanti kita lanjut saja. Size berarti adalah ya ukurannya. CX, ini CX dan CY ini mencari titik pusatnya atau titik origin ya, titik pusat dari kanvas. Kemudian scale ya skalanya. Dan orig points ini, ini adalah titik-titik untuk membuat shape ini atau gambar ini. Jadi contohnya jika kita ubah bagian sini, nah kita save. Nah, gambarnya berubah. Jadi seperti ini. Jika kita lakukan sebuah transformasi akan lebih terlihat jelas perbedaannya. Meski panjang, tapi ya kita hanya perlu tahu itu saja. Karena menjelaskannya akan sangat sulit. Tapi ya seperti yang kita lihat, variabel-variabel dari atas ini seperti CX, size, CY, mereka digunakan pada bagian sini. Seperti, sebentar, saya coba highlight. Nah, size. Nah, kita lihat size digunakan beberapa kali pada function ini. Begitu juga dengan CY dan scale. Dan CX juga. Dan ini CY ya, ada juga. Scale juga, saya coba highlight. Nah, ada banyak juga. Jadi jika kita mengubah nilai-nilai di sini, maka akan berdampak juga pada kanvas di sini. Atau gambar yang ada di sini. Kemudian TPTS, dia mengambil orig points atau titik-titik awal dari gambar ini. Kemudian dia mengkalinya atau melakukan perkalian matriks, setiap vektor dengan matriks M, kemudian dia menyimpan semua nilai tersebut pada variabel TPTS, yang mana digunakan pada draw shape kedua. Nah, yang transformasi, Civil transformasi, dengan warna ya, ini warna coral. Nah, kita lihat ini, maaf, seperti kita lihat sini ada warna T-coral, di sini yang agak merah, ya kemerahan sedikit, yang seperti ini. Kemudian dia mensubstitusikan nilai yang sudah tertransformasikan ke dalam draw shape sehingga draw shape tersebut dapat membuat gambar dari matriks atau membuat gambar yang sudah ditransformasikan oleh sebuah matriks transformasi seperti yang ini. Dari sini dari yang seperti warna biru menjadi yang warna merah ini. Ya, kira-kira seperti itu fungsi dari update. Kemudian bagian yang bawah sini ini hanya spesifik untuk preset button. Ya, ini kira-kira sama seperti bagian sini. Dia menaruh sebuah event listener agar jika kita melakukan sebuah input, maka komputer akan mengetahui bahwa kita membuat suatu input dan mengeksekusi sebuah kode. Data ini update. Nah, di bawah sini juga ada dia mengeksekusi update. Ya, kira-kira seperti itu saja. Saya sudah menjelaskan ketiganya dari HTML, source code HTML kami, CSS kami, dan bahkan JavaScript kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi itulah hasil dari kelompok kami, dari program yang kami sudah buat. Kami telah membuat sesuatu yang berkaitan dengan matriks, sesuatu yang berkaitan dengan pengaplikasian aljabar linear ke dalam suatu program, karena kami kan dari bidang informatika, jadi harus menerapkan konsep-konsep yang kita pelajari sejauh ini ke dalam sesuatu seperti programming dan coding, dan kami sudah menerapkannya melalui program yang kita punya sekarang ini, yakni mentransformasikan, memberikan sebuah contoh atau demo dari bagaimana matriks bisa digunakan untuk merubah bentuk dari sebuah gambar. Jadi itulah sekian dari presentasi aplikasi kami. Terima kasih telah menonton.